Di tengah hutan lebat, sekelompok sahabat menemukan peta kuno yang mengarah ke harta terpendam. Dengan semangat petualangan, mereka menembus rintangan, melawan cuaca buruk dan makhluk misterius yang menghalangi jalan. Setiap langkah membawa mereka lebih dekat, namun juga mengungkapkan rahasia kelam yang mengancam persahabatan mereka. Ketika mereka akhirnya mencapai lokasi harta, mereka dihadapkan pada pilihan sulit, kekayaan atau saling percaya. Dalam perjalanan ini, mereka belajar bahwa petualangan sejati bukan hanya tentang harta, tetapi tentang ikatan yang terjalin. Sekelompok teman, Alia, Dika, Farhan, dan Rina, memutuskan untuk menjelajahi sebuah hutan terlarang yang terkenal dengan kisah-kisah misterius yang telah turun-temurun. Sejak kecil, mereka mendengar cerita tentang hutan ini. Ada yang bilang hutan ini dihuni oleh roh jahat, ada pula yang mengatakan bahwa mereka yang tersesat di dalamnya akan hilang selamanya. Mereka berangkat pada pagi hari dengan semangat tinggi, membawa peralatan camping dan bekal untuk perjalanan. Namun, semakin dalam mereka menjelajahi hutan, suasana mulai berubah. Udara terasa lebih dingin, pohon-pohon besar dan rapat menyembunyikan sinar matahari, menciptakan bayangan gelap yang mengintimidasi. Tanpa mereka sadari, mereka mulai tersesat. Arah yang sebelumnya mereka anggap benar, kini terasa membingungkan. Farhan, yang memimpin perjalanan, merasa ada sesuatu yang aneh. Tiba-tiba, mereka menemukan sebuah kuil tua yang tertutup lumut dan akar pohon, yang tak pernah mereka duga sebelumnya ada di dalam hutan tersebut. Begitu mereka melangkah masuk, suara gemericik air terdengar dari jauh, dan cahaya rembulan menyinari bagian tengah kuil yang tampak seperti altar kuno. Di sana, mereka menemukan sebuah batu besar dengan ukiran aneh yang terlihat seperti simbol-simbol ritual. Namun, ketika Dika menyentuh batu itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tiba-tiba, hutan mulai berguncang, dan suara bisikan misterius memenuhi udara. Pohon-pohon tampak bergerak, dan bayangan aneh mengikuti langkah mereka. Mereka mendapati diri mereka terperangkap dalam dimensi lain, dikelilingi oleh makhluk-makhluk gelap yang berusaha menyerang mereka. Untuk bertahan hidup dan keluar dari hutan itu, mereka harus memecahkan teka-teki kuno dan menghadapi ketakutan terdalam mereka. Mereka terperangkap dalam dunia yang asing, di mana waktu terasa tidak menentu, dan suara-suara aneh seakan mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Satu-satunya jalan untuk keluar adalah dengan menemukan cara memecahkan teka-teki yang ada di dalam kuil itu. Tetapi semakin mereka mencoba untuk mencari jawaban, semakin mereka dikelilingi oleh makhluk-makhluk yang aneh dan mengerikan. Alia, yang sebelumnya tidak percaya pada legenda, mulai merasakan ada sesuatu yang benar-benar janggal. Ini bukan sekedar hutan biasa, katanya dengan suara gemetar. Ada sesuatu yang lebih besar yang mengendalikan tempat ini. Alia, yang sebelumnya tidak percaya pada legenda, mulai merasakan ada sesuatu yang benar-benar janggal. Ini bukan sekedar hutan biasa, katanya dengan suara gemetar. Ada sesuatu yang lebih besar yang mengendalikan tempat ini. Mereka memutuskan untuk mencari petunjuk di sekitar kuil yang tampaknya menjadi pusat dari dunia aneh ini. Di tengah hutan, mereka menemukan sebuah pintu tersembunyi yang terbuat dari batu, dihiasi dengan simbol-simbol yang hampir mirip dengan ukiran yang mereka lihat sebelumnya. Pintu itu hanya bisa dibuka jika mereka berhasil menemukan 3 kunci tersembunyi di dalam hutan, 3 kunci yang hanya dapat ditemukan melalui ujian fisik dan mental yang sangat berat. Farhan yang paling berani memimpin mereka menuju tempat pertama yang diduga menyimpan kunci pertama. Mereka harus melintasi sebuah sungai dengan arus yang sangat kuat, dan setiap langkah mereka terasa semakin berat, seolah-olah sesuatu yang tak terlihat sedang menarik mereka ke dalam air. Mereka hampir tenggelam. Tetapi dengan kerjasama yang erat, mereka berhasil mencapai tepi sungai dan menemukan kunci pertama yang tersembunyi di dalam gua di sisi lain. Namun, perjalanan mereka tidak semudah itu. Setelah berhasil mengambil kunci pertama, mereka dihadapkan dengan ujian kedua, di mana mereka harus menghadapi ketakutan terbesar masing-masing. Rina, yang selalu kuat dan mandiri, merasa ketakutan luar biasa ketika mereka masuk ke dalam sebuah hutan gelap yang penuh dengan ilusi. Bayangan masa lalu, kegagalan, dan penyesalan muncul seolah-olah ingin meruntuhkan semangatnya. Namun, dengan dorongan dari teman-temannya, Rina berhasil mengatasi rasa takut itu dan menemukan kunci kedua. Ujian terakhir datang saat mereka mencapai puncak gunung yang menjulang tinggi. Mereka harus menaiki tebing curam, dan setiap kali mereka melangkah lebih tinggi, tanah di bawah mereka mulai retak dan terjatuh. Suara jeritan aneh terdengar,
dan ada makhluk besar yang tampaknya ingin menjerat mereka dengan cakar-cakar tajam. Dengan tekad yang semakin kuat, mereka berjuang hingga akhirnya sampai di puncak, di mana kunci terakhir mereka temukan terbungkus dalam sebuah bunga yang hanya mekar di malam hari. Mereka kembali ke kuil dengan 3 kunci tersebut, namun mereka tahu bahwa tantangan mereka belum selesai. Pintu batu yang mereka temui sebelumnya terbuka, dan mereka melangkah masuk ke dalam sebuah ruang yang dipenuhi dengan cahaya biru yang misterius. Di tengah ruang, ada sebuah altar besar dengan sebuah buku kuno yang tergeletak di atasnya. Mereka membuka buku itu, dan di sana mereka menemukan jawaban dari semua teka-teki yang mereka hadapi. Namun, saat mereka membaca halaman terakhir, mereka menyadari bahwa mereka telah terjebak dalam takdir yang lebih gelap. Kunci-kunci itu ternyata bukan hanya untuk keluar, melainkan untuk mengunci kembali sesuatu yang jauh lebih berbahaya yang telah lama terkurung di dalam hutan tersebut. Sesuatu yang tidak boleh dibebaskan. Mereka harus membuat pilihan. Apakah mereka akan keluar dari hutan dengan selamat, ataukah mereka akan mengorbankan diri mereka untuk memastikan makhluk jahat yang terkurung tetap berada di dalam dunia itu selamanya. Dika, dengan penuh keberanian, berkata, jika kita tidak menghentikannya sekarang, mungkin tidak ada lagi yang bisa berhenti. Kita harus mengorbankan diri kita, jika itu yang perlu dilakukan. Alia menatap mereka semua. Kita sudah sampai sejauh ini. Tidak ada jalan mundur. Dengan tekad yang bulat, mereka mengambil langkah terakhir. Mereka memutuskan untuk mengorbankan kebebasan mereka dan mengunci kembali kuil serta dunia itu selamanya. Dengan suara gemuruh, hutan itu mulai runtuh, dan mereka merasa tubuh mereka tertarik kembali ke dunia nyata. Namun, ketika mereka terbangun, tidak ada tanda-tanda dari hutan itu lagi. Mereka berada di pinggir desa, tepat di tempat mereka memulai perjalanan. Semua tampak normal, tetapi mereka tahu, mereka akan selalu ingat petualangan itu, dan mungkin, dunia itu masih menunggu untuk kembali membuka pintunya suatu hari nanti.